Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Ire? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Bang 2023. Gimana keseruan ceritanya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Kisahkan tiga orang sahabat yang bernama Araf, Busan, dan Sunil. Mereka tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Ketika ada di antara mereka terkena masalah, mereka tanpa sengaja terlibat dengan dua kelompok mafia, yaitu Dedi dan Leona. Dedi menahan Ayus sebagai jaminan agar ketiga sahabat tersebut mengembalikan barang yang mereka hilangkan. Mereka hanya diberi waktu beberapa hari jika hingga waktu yang sudah ditentukan, mereka harus mengembalikan barang tersebut. Seorang yang mendapatkan julukan Dedi ini memulai kehidupan dengan keras, bekerja untuk bertahan hidup dan juga membunuh orang di usia dini. Suatu hari, Dedi menemukan bayi perempuan yang dibuang oleh orang tuanya dan Dedi merasa memiliki ikatan dengan bayi tersebut. Bayi mungil itu diberi nama Leona. Leona tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik namun penuh dengan ambisi dan lebih sadis dari Dedinya. Cara berpikir dan ambisinya menyebabkan ia berselisih dengan Dedi dan membentuk kelompok mafia sendiri yang menjadi saingan kelompok mafia Dedinya. Cerita ini berawal ketika anak buah Dedi yang bernama David menghindari kejaran dari anak buah Leona yang ingin mengambil tas yang ia bawa. Tiba di sebuah tempat parkir, David terus bersembunyi dari mobil ke mobil untuk menghindari anak buah Leona hingga sampai pada mobil kakaknya Araf dan ia memutuskan untuk menyembunyikan tas itu di mobil tersebut. Mobil yang nantinya akan digunakan oleh Araf dan kawan-kawannya. David memfoto nopol dan mengirimkannya ke Dedi kemudian membuang HP-nya. Suatu pagi di kediaman Araf, seluruh keluarganya itu akan pergi ke luar kota. Namun ayah dan ibunya akan pergi karena Aras mengeluh sakit dan akhirnya adiknya juga memilih untuk tidak ikut. Hingga sekarang di rumah itu hanya ada kakak, Araf dan Ayus yang tinggal. Kakaknya Araf membujuk mereka untuk pergi karena ia mengatakan jika pacarnya sudah dalam perjalanan kemari. Kakaknya memberikan ATM miliknya untuk membuat mereka pergi dari rumah. Araf dan Ayus pergi dari rumah untuk bersenang-senang menggunakan mobil kakaknya. Mereka menjemput Busan terlebih dahulu, baru kemudian menjemput Sunil. Pada saat menjemput Sunil inilah tas milik Dedi diambil oleh seseorang yang bernama Babu. Ia menelepon seseorang di dalam toilet dan membuat janji bertemu karena ia mempunyai barang yang ia mau. Di sebuah restoran, mereka menghabiskan waktu dan juga uang milik kakaknya. Saat Araf dan Busan keluar terlebih dahulu setelah membayar, mereka melihat seorang sedang mencari sesuatu di bagasi mobilnya. Araf mengatakan, "Siapa kalian?" sambil menutup bagasi mobilnya. Orang yang membuka bagasi tersebut mengatakan jika ia menitipkan tasnya pada mobil ini dan sekarang akan mengambil tas tersebut. Namun tas itu sudah tidak ada. Katakan di mana tas itu, maka kami akan melepaskan kalian semua. Setelah berkata, lalu ia pergi ke toilet karena harus buang air kecil. Dan Busan mengira jika mereka sedang diprank. Ia mencari-cari di mana letak kamera tersembunyi namun tidak menemukannya. Di sebuah mobil, anak buah Dedi yang sudah tidak sabar akhirnya keluar dan menembak Araf hingga mengenai lengannya. Bersamaan dengan itu Sunil dan Ayus keluar dari restoran dan mendengar suara tembakan. Mereka berlari menghampiri namun Sunil dihadang sedangkan Ayus dibawa pergi oleh anak buah Dedi. Dan ia mengatakan jika saat matahari terbit mereka tidak mengantarkan tas tersebut ke alamat yang diberikan, maka kalian akan mendapatkan paket mayat adikmu di dalam tas. Mereka berdiskusi mengenai tas yang dimaksud. Baik Araf, Busan, dan Sunil sama-sama tidak tahu tas apa yang dimaksud. Dari dalam restoran muncul anak buah Dedi yang tertinggal. Kemudian mereka menyandera anak buah Dedi dan bertanya apa yang mereka cari. Kemudian ia menjelaskan tas yang mereka cari berisi dan itu adalah barang terlarang yang langka milik Dedi. Dan ini adalah pengiriman pertamanya, tapi kalian mengacaukannya. Mereka tiba di tempat pemberhentian bus untuk beristirahat.
Thank you, Maga. Busan bertemu dengan teman kuliahnya yang bernama Siri. Siri berakhir di terminal karena diturunkan oleh teman-temannya dari mobil yang akan membawa mereka ke desa tempat neneknya tinggal. Saat melihat Busan dan teman-temannya yang terluka, Siri kemudian menawarkan kotak P3K yang ia punya di dalam tas. Betapa terkejut ia seketika melihat isi di dalam tasnya. Araf, Busan, dan Sunil menghampiri Siri melihat isi tasnya. Flashback on. Siri berada di halte bis, dia akan pergi ke tempat neneknya. Dan ketika bis yang akan dinaiki datang, semua orang yang ada di halte bergerak masuk ke bis masing-masing. Dan saat inilah Siri bertabrakan dengan Babu, orang yang mengambil tas milik Dedi, dan tas mereka tertukar. Flashback off. Araf berlari ke arah mobil untuk membangunkan anak buah Dedi yang mereka tahan, lalu menunjukkan barang yang ada di dalam tas Siri yang tertukar. Mereka semua masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan hingga telepon terhubung dengan anak buah Dedi dan mereka janji untuk bertemu. Namun sayang, tas itu kembali dicuri oleh anak buah Dedi yang mereka tahan dengan melompat dari atas jembatan layang dan jatuh ke dalam bak truk. Terduduk di pinggir jalan, mereka memikirkan bagaimana nasib Ayus. Mereka pasti tidak akan mengampuninya. Siri turun di depan villa milik neneknya dan mengatakan jika mereka dapat tinggal di villa ini. Setelah itu, Araf, Busan, dan Sunil melanjutkan perjalanan ke alamat yang telah diberikan untuk bertemu Dedi. Sampai di depan pintu gerbang, petugas mengkonfirmasi dan mengizinkan mereka masuk, namun menutup kepala mereka. Dedi datang dan duduk di hadapan mereka. Ia tidak terima alasan apapun dan minta anak buahnya membawa Ayus ke hadapannya dan menodongkan senjata kepada Ayus. Namun senjata tersebut tidak berfungsi. Ayus selamat. Ia memiliki kesempatan kedua, namun ia dimasukkan ke dalam ruang pendingin. Dan Dedi memerintahkan agar setiap 1 jam suhu diturunkan 1 derajat. Dedi memberikan kesempatan selama 13 jam untuk membawa tas itu kembali. Ikuti mereka. Jika mereka mengkhianatiku, bunuh saja mereka. Aku yakin rusa betina Leona ini akan mulai ikut berburu. Mereka kembali ke villa milik neneknya Siri dan menyusun rencana. Araf meminta bantuan pada Siri jika ia memiliki kontak orang yang menjual atau menggunakan barang seperti itu. Awalnya Siri menolak, namun ia teringat jika ia memiliki teman waktu kuliah yang pernah berhubungan dengan barang terlarang. Siri menelpon temannya yang bernama Jahni, namun tidak diangkat. Akhirnya mereka mengunjungi Jahni yang sedang berada di toko kain milik ayahnya. Dan Siri meminta nomor telepon seorang yang dapat membantu mereka. Siri menelpon orang yang dimaksud di bioskop. Mereka janjian akan bertemu. Mani datang terlebih dahulu. Araf berbicara terlebih dahulu dan meminta bantuan dari Mani, namun tidak berhasil. Siri mencoba membujuk Mani dengan mengatakan, bisakah kau melakukan hal sederhana untukku? Mani mau membantu, tapi dengan syarat Siri memberikan nomor teleponnya. Mani mengirimkan nomor telepon dan mengatakan kata sandi yaitu ada di pesan catering besar. Di pesanan catering besar, dan jangan sampai ada yang tahu jika aku yang memberitahu nomornya. Araf menghubungi Narayan dengan mengatakan kata sandinya. Narayan adalah kaki tangan Leona. Mereka janjian di pinggir pantai. Cukup lama menunggu, ternyata mereka diawasi oleh anak buah Dedi. Ia melaporkan jika Araf dan kawan-kawannya ada di sekitar wilayah Leona. Saat akan mengangkat telepon, anak buah Dedi dibekap dengan plastik hingga meninggal. Setelah mendengar cerita Araf, akhirnya Narayan membawa mereka pergi ke tempat Leona yang berada di sebuah bangunan tua. Apa yang membuat kalian berani masuk ke kandang harimau? Lalu Leona memerintahkan anak buahnya untuk menyediakan jus. Datang anak buah Leona dengan membawa air putih dalam gelas. Namun ternyata tanpa mereka tahu minuman itu sudah dicampur narkoba. Kami membutuhkan bantuanmu, madam. Kami tidak tahu harus kemana dan bagaimana. Kami tidak punya banyak waktu, Araf berkata. Leona berkata, aku akan memberi kalian jalan untuk mendapatkan narkoboy. Tetapi kalian harus pergi ke sana tanpa ada rasa takut. Anak buah Leona memberikan foto pada Araf. Araf dan Busan memperhatikan foto yang di belakangnya. Ternyata sudah ada alamatnya. Leona mengatakan jika Nairobi adalah pemasok narkoboy untuk Dedi. Kau akan menemukan apa yang kau cari di tempatnya. Mereka bertiga masih berdebat di luar dan narkoboy yang mereka minum mulai beraksi.
Mereka yang sudah berada di bawah pengaruh narkoba. Sampai di tempat Nairobi hanya Sunil yang masih sadar dan ketakutan karena ia sama sekali tidak menggunakan narkoba. Mereka masuk dalam gudang dan mendapati banyak narkoba di sana. Ketika akan mengambil narkoba tersebut, Nairobi dan anak buahnya muncul dan menembaki mereka secara tiba-tiba. Tak ada rasa takut sedikit pun, justru mereka berdua tertawa senang. Saat Araf dan Busan tidak lagi memiliki senjata, Nairobi menodongkan senjata dan mengatakan jika mereka akan segera menemui ajalnya. Sunil yang berada di belakang Nairobi memegang pistol dan kemudian menembak rantai lampu di atas Nairobi, yang kemudian jatuh menimpanya. Telepon milik Nairobi berdering. Leona menelpon dan mengatakan jika misi telah selesai, mereka keluar dengan membawa narkoba yang dicari. Dalam perjalanan menuju tempat Dedi, Leona terus mengejar mereka dan menembaki mobil yang mereka gunakan. Araf dan Busan yang masih dalam pengaruh narkoba sama sekali tidak merasa takut. Araf justru menambah kecepatan mobil yang mereka kendarai. Saat mobil mereka masih saja terus ditembaki di dalam terowongan, Leona tidak dapat mengejar mereka. Anak buah meninggal terkena penutup bagasi mobil yang dikendarai Araf. Sampailah mereka di sebuah gudang. Araf turun dengan membawa barang yang diinginkan Dedi. Saat mereka sampai, ternyata anak buah yang mencuri tas sudah ada di sana, tergeletak di tanah. Ternyata Araf menyembunyikan narkoba tersebut ketika akan masuk dalam gudang. Araf ingin melakukan barter dengan adiknya, baru ia akan memberikan barang tersebut. Namun karena Araf bukan penjahat atau bukan seorang yang bisa berpikir seperti penjahat, ia tidak memperhitungkan anak buah Dedi yang ada di belakang yang kemudian memukulnya hingga pingsan. Mereka kini menjadi tawanan Dedi. Araf lupa di mana ia menyimpan narkoba dan saat inilah Leona masuk bersama Narayan. Mau sampai kapan kau akan seperti ini? Semua ini adalah milikmu kapan saja. Dedi menyuruh anak buahnya untuk memberikan tas yang menjadi rebutan kepada Leona. Leona tidak mudah percaya dengan apa yang dikatakan Dedi, karena ia tahu bagaimana ayahnya Narayan maju mengambil tas itu dan tiba-tiba terdengar suara tembakan. Narayan mengalami luka tembak di dada. Baku tembak pun terjadi antara anak buah Dedi dan Leona. Araf, Busan, Sunil, dan Siri hanya menjadi penonton dari tempat persembunyian mereka. Hingga Dedi harus berhadapan satu lawan satu tanpa menggunakan senjata dengan Leona. Perkelahian yang cukup seimbang hingga sampai pada saat Leona terdesak dan mundur karena mendapatkan cekikan di lehernya. Ia mengalami luka di bagian belakang tubuhnya karena tertusuk jangkar. Dedi yang menghampiri Leona yang terjatuh di lantai. Dedi terlihat tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Walaupun mereka berkonflik, tetapi Dedi tetap memiliki rasa sayang pada Leona. Karena sedari kecil Leona, ia yang merawatnya. Saat inilah dimanfaatkan oleh anak buah yang mencuri tas berisi narkoba untuk menembak Dedi yang dalam keadaan lengah. Dan Dedi pun meninggal di tempat. Di samping putri angkatnya Leona, sedangkan Araf dan teman-temannya pergi mencari Ayas. Mereka menemukan Ayas dalam keadaan tidak sadarkan diri terkurung dalam ruangan pendingin. Sebelum bisa membebaskan Ayas, mereka harus berhadapan dengan anak buah Dedi yang ada di dekat ruangan itu. Araf bekerja sama untuk mengalahkannya. Kepalanya dibungkus dengan plastik dan lehernya diikat dengan tali. Akhirnya mereka bisa melewati penjaga itu. Siri berusaha membuka ruangan tempat Ayas disekap. Untuk membuka ruangan itu dibutuhkan password. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya berhasil dibuka. Mereka semua menghampiri Ayas dan menggosok tangan, kaki Ayas yang sudah dingin dan tidak sadarkan diri. Yang tersisa dari semua kejadian ini adalah anak buah Dedi yang berkhianat, namun bisa menjadi pemilik satu-satunya dari narkoba yang menjadi rebutan. Ia bertemu dengan Araf dan teman-temannya saat akan keluar dari gudang dan mengatakan jika kita tidak akan pernah bertemu lagi. Leona tewas dengan luka tusuk, sedangkan Dedi tewas dengan luka tembak yang disebabkan pengkhianatan anak buahnya. Ayah selamat dan mereka semua kembali pulang ke rumah. Inilah akhir dari sebuah ambisi dan perebutan kekuasaan antara ayah dan anak. Dan film pun selesai. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Pisang habis dimakan kunti. Kunti dilepas banyak maunya. Salam undur diri dari Draft Movie. Dan terima kasih buat penonton semuanya. Draft Movie pamit. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.